Saya kemarin tuh baru seneng sinau kitab Tauhid yang dikarang orang-orang yang ahli matematika. Namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu pakar matematika. Saya memang suka, termasuk ilmu yang saya suka itu matematika karena eksak. Dia penulis matematika yang mirip aljabar lah. Dulu di antara penemu matematika namanya Khwarizm yang menemukan apa? Aljabar angka nol itu ya, angka nol. Dulu itu orang nggak tahu kalau satu ya dua terus. Imam Amudi ketika di depan Mungkar Nakir beberapa malaikat penguji itu Allah manggil gini kan, orang itu sukanya ngarang usul fikih sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya itu karena nggak pernah ngajar tasawuf, nggak pernah torikoan, nggak tahu mujahadan itu semuanya dia itu. Kalau saya mlebu swarga kan wis pantes mulangi tafsir kan, mosok guru tafsir mbun rokok kaya ora pantes itu. Nak muridnya pantes guru gurunya itu kaya ora pantes. Mosok guru tafsir ya nak mungkinnya mungkin, tapi kayaknya enggak lah, maksudnya itu kalau sama-sama mungkin yang mbus swarga juga mungkin, ngapain milih mungkin yang rokok orang pegawaian, tapi muridnya juga bisa ya ora pantes lah, ben rokok ora pantes. Kok terus cilik hati gitu. Tapi luwih ra pantes iku gurune. Ternyata Allah itu suka, dan ini menurut saya sesuai hadis-hadis sahih meskipun tidak kontak ini. Saya ulang lagi, Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat. Karena malaikat itu ada normalnya ya. Masyhur itu kata Allah, saya ini bangga dengan hamba-hamba saya. Terus kata malaikat dengan kita ya Allah, karena iman kita ini orisinil, melihat engkau langsung ndak. Bangkune kira iman wong ning ngarepku, kowe roh kekuatanku, roh aras, roh kursi, roh alam malakut, alam jabarut. Lalu siapa? Ya para nabi. Ya nabi tentu hebat wong dia dapat wahyu dari saya. Tapi yaitu orang-orang yang enggak jelas kayak sampean ini, orang-orang yang enggak jelas. Tapi iman sama saya, padahal ya enggak ngerti saya. Kok sampean kan ngerti Allah ya ora, ngerti nabi ya ora, ngerti swarga ya ora, ngerti neraka ora. Tapi wedine neraka itu nganti nangis, ya Allah jangan sampai saya masuk neraka. Guayane itu koyo paham. Jadi ini yang dibanggakan Allah. Kalau malaikat sama nabi itu kan normal, ya tentu Allah sangat bangga karena, tapi kan ada unsur normalnya apa? Nah, tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika. Imam Amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu. Lalu engkau di mana guru? Allah perlakuan kepada engkau gimana? Wong penggaweannya mau ngomong matematika. Jadi dia itu guru matematika. Tapi mulang usul fikih. Tapi dulu guru itu gak digaji, itu tidak PNS, tidak ya guru saja. Ikhlas ya. Karena anda ingin umatnya Nabi bodoh. Nah, gue kan gak ingin kamu miskin terus mulang karena. Jadi itu beda sekali. Jadi dulu itu di mana-mana dulu guru ora rido nak umatnya Kanjeng Nabi. Bodoh, kaya kula niki guru tenan, ora rido nek umat Nabi bodoh. Nah, kowe kan gak mulang mergo ora rido nek kowe miskin. Akhirnya golek sing gaji, nek gajine kurang ya pindah to kowe. Iku ora guru iku. Iku pekerja napa? Tapi ya apik lah timbang nyolong. Tapi ya ndak kelasnya guru. Maksudnya guru itu ya orang yang selalu mengajar itu guru. Jadi gaji maupun tidak gaji itu. Kalau itu profesi apa? Tapi ya baik. Imam Amudi itu ngipi, muridnya tuh ngipi itu malaikat dikumpulkan sama Allah. Terus ditanya sama Allah, ya Amudi, kamu kok tahu kalau saya Tuhan, dan kalau apa kamu tahu kalau saya satu? Wahid itu satu. Kan tadi Allah mengingatkan saya ini Al-Wahidul Qahar, zat satu. Terus dari Imam Amudi, ya malaikat Allah, hei para malaikat, kamu harus belajar matematika. Malaikat diam semua, karena asing kan. Matematika itu asing. Ini betul, ini kisah wali. Sampean kan gak wali, jadi rara ceritanya. Ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu. Kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan. Ya malaikat Allah, hei para malaikat, nisbatus naini ilal wahid wasalis warrobe iku kanis batisna ini ilal wahid wal wahid la nisbatalah fa innahu aslun. Pokoknya kowe nak gawe angka mesti siji loro, satu dulu, setelah satu ada dua, ada tiga, ada 4 sampai 5. Jadi fanis batul khamsah ilal wahid awisna ini ilal wahid awis salah ilal wahid kullun ala haddin sawa. Lamane
jenenge angka itu satu dulu. Ono 5 ya kok papat, papat kok telu, telu kok loro, loro kok siji. Jadi gak mungkin far'ul wujud ilama la nihayatallah itu sepodo wae kok kanis batisna ini ilal wahid. Mbok mau juta tuh jumlah miliatan tetap far'ul wahid, cabang dari angka satu. Malaikat orang iso jawab, pinter tenan kowe. Terus Allah seneng, yo iku jenenge ulamaku. Dari matematika wae dadi tauhid. Akhirnya Allah ngendikan, ngono kok ape mbok takoki marep buka. Ya repot. Olan aku direncana maca usul fikih karangan Imam Amudi. Tak go nglawan malaikat mau, wis go nglawan malaikat. Nah nganti ditakoki, aku guru tauhid. Aku lah zaman sekolah teng MGS madrasah sarang, madrasah Babai Lukman. Ini bangkuran bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, sekiku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi anggar sing tauhid untuk 7 8 senajan to fikih 5 tak sawo papat itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jari malaikat itu merujuk. Jadi nak rapotnya kalau tauhidnya papat neraka, mergo tauhidnya jeblok merah. Tapi nak tauhidnya 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa tidak sadar. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah dari Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni, mereka iman saya padahal tidak melihat saya. Loh itu Allah lebih rindu lagi, dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang gak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu, karena malaikat ketika iman, gue wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah ada ditunggoni Muhammad, gak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika, nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsah, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wal wahid far'ul asli, fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno terus. Karena semua angka mesti dimulai dari satu. Ya wis. Akhirnya malaikat ya seangka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruh tetep itu kabeh farul wahid dimulai dari al wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi tadi nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabangnya. Maksudnya iku asal usulnya tetep Mane banyak ulama anak gawe mbah guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artinya ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak darani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi kok ketok nak Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya gambar apa lah, gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rugen keriting misalnya, tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana babi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wabi yakunu ma yakun, sesukan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan, berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah, sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan nggak bisa. Maksudnya 0 itu nggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud nggak boleh diciptakan oleh 0, mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena nggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang
wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari satu. Maka engkau ya Allah harus satu. Akhirnya malaikat itu taslim. Selamanya itu Allah ngendikan, wong ini kok takoi marah buka, malah diterangno malah pusing gara-gara gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para Nabi. Karena kulo nunggu suwon, kulo suwon jenengan nabi mati, pokoknya latihan tauhid mulai saiki sehingga pas sampai mati, itu pun benar. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup, kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen, kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, kalau kita dari gak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah, sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji, karena ilmu itu dimulai dari nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling duru madza fis samawati wal ardh. Kamu harus berpikir, setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah, baru bakas istighfar, wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Tapi kalau kamu tauhidnya agak benar lalu istighfar, kan berarti bilang gini, astaghfirullah, saya minta ampun ya Allah, terus di hatinya Allah itu tenang fiktif tuh. Kan kacau. Sah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud. Jadi tetap semua itu badal ilm. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir, baru minta istighfar. Karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi, dengan termasuk tadi tes-tesannya Imam Amudi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Amudi tolong malaikat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia. Terus beliau jawab, ya malaikat Allah nisbatus naini wassalah sawar rofi ilal wahid kada wa kada. Jadi kulun nisbatnya ilal wahid. Mau angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid. Fal wahid wal aslu, yang pokok adalah satu, yang lainnya itu akhirnya malaikat yo sungguh manduk-manduk sis daripada kon belajar meneh sadok. Sadok ya siswa swarga ribet ya.